Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, kita masuk ke minggu keempat, serial tentang akhir zaman. Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi, ketika kita bicara tentang teologi akhir zaman, kita tidak lepas dari master plan program ilahi. Jadi ini hal yang perlu kita perdalam sehingga kita memiliki pemahaman yang benar ya tentang akhir zaman. Nah, mari hari ini kita akan belajar tentang perjanjian Nuh. Dan untuk itu mari kita siapkan hati kita. Biarlah apa yang kita pelajari sungguh-sungguh memberkati kita. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kami kembali belajar dari firman-Mu. Tolong setiap kami dan mampukan kami untuk boleh berinteraksi dengan cara berpikir kami dari paparan materi yang akan kami pelajari tentang perjanjian Nuh. Pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini, biarlah kuasa Tuhan boleh bekerja mengurapi, memampukan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami serahkan sepenuhnya waktu kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, tema kita masa depan dunia ditinjau dari sudut Alkitab. Jadi kita melihat bukan berdasarkan isu, ya bukan berdasarkan pandangan seseorang, tapi menurut Alkitab. Nah, hari ini kita belajar tentang perjanjian Allah yang kedua setelah Adam, yaitu perjanjian Nuh. Tapi sebelumnya ada baiknya saya menyapa semuanya. Ya, semangat kita belajar bersama-sama. Shalom. Nah, kalau minggu yang lalu kita sudah pelajari perjanjian Allah dengan Adam, ya, di mana dalam perjanjian ini bisa kita pahami perjanjian Adam itu dibagi dua bagian, yaitu perjanjian di Taman Eden dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 30, ya, di mana di situ Allah punya rencana ya untuk manusia yang diciptakan, ditempatkan di Taman Eden untuk menguasai, mengelola Taman Eden. Kejadian 1, 26 sampai 30, Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Ini perjanjian Taman Eden ini disampaikan sebelum Adam jatuh di dalam dosa. Dan yang kedua, perjanjian dengan Adam, inilah yang bersifat kasih karunia. Seperti yang diungkapkan, dinyatakan dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 15 sampai 19. Ya, perjanjian di Taman Eden memberikan manusia tanggung jawab atas ciptaan lainnya. Jadi ketika Adam ditempatkan di Taman Eden untuk bertanggung jawab, ya, untuk mengelola, untuk memelihara. Ya, termasuk juga mengenai larangan Allah kepada Adam dan Hawa untuk memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan buruk. Dan perjanjian ini juga berisi tentang kutuk atas umat manusia karena dosa Adam dan Hawa, sekaligus tentang jalan keluar bagi pelanggaran itu. Sudah kita ungkapkan dalam Kejadian 3:15 minggu yang lalu. Nah, hari ini kita belajar tentang perjanjian Nuh. Ada baiknya kita melihat kembali garis besar rencana buatan Allah. Nah, kita lihat di sini, ketika kita bicara perjanjian, ada 4 ya perjanjian di sini, yaitu perjanjian seminal, perjanjian sentral, perjanjian khusus, dan perjanjian pengganti. Nah, dalam perjanjian seminal ada 2 ya, yaitu perjanjian Adam bersifat personal, lalu perjanjian Nuh bersifat pemerintahan. Lalu ada perjanjian sentral yaitu Abraham, luar biasa, ada 4 berkat. Di situ berkat personal, berkat teritorial, berkat nasional, berkat universal. Dan berkat Abraham ini ya dilanjutkan lagi dalam perjanjian Musa, ya. Lalu perjanjian Palestina, perjanjian Daud, perjanjian Kristus. Lalu perjanjian Musa diganti jadi perjanjian baru. Dan tujuan perjanjian ini ya menyatakan rencana Allah tentang kerajaan Allah di bumi, sekaligus juga menyatakan metode penyelamatan dan pemberkatan Allah. Nah, kita coba melihat Kejadian 6 ayat 8 sampai 12. Demikian firman Tuhan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya.
Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Demikianlah sabda Tuhan, diberkati yang membaca, mendengarkan, merenungkan, serta menerapkan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari Kejadian 6 ayat 9-12 kita melihat Allah membuat keputusan untuk mengakhiri kekerasan dan kejahatan di bumi. Ini keputusan Allah. Kalau kita amati ya ayat sebelum dari Kejadian 6 ayat 9-12 di sini Allah menyesal ya dengan melihat sikap perbuatan manusia yang sudah tidak terkontrol, saudaraku. Sehingga Allah membuat keputusan. Ya, kenapa demikian? Karena kehidupan manusia bobrok. Nah, di tengah-tengah kebobrokan tersebut, Allah masih mendapati Nuh sebagai pribadi yang saleh dan tidak bercelah di hadapannya. Di sini bukan berarti Nuh itu orang yang sempurna, tetapi dia mampu menunjukkan sikap, ya, yaitu sikap yang benar, yaitu bergaul dekat dengan Allah. Kalaupun Allah memakai Nuh, karena hanya dia yang didapati tetap setia kepada Allah. Itu semata-mata oleh karena anugerah dan inisiatif Allah. Itu diungkapkan dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8. Saudaraku yang saya kasih, Allah itu maha suci. Jadi Allah yang maha suci tidak bisa menenggang segala bentuk dosa dan kejahatan. Mengapa bisa demikian, saudaraku? Karena Allah itu maha kudus. Bicara tentang maha kudus itu bicara tentang keterpisahan. Kata kudus itu berarti terpisah. Allah itu kudus berarti Allah tidak mampu menyatu dengan dosa. Nah, di samping itu kita melihat sifat Allah yang lain. Dia maha adil. Ya kan? Nah, karena sifat kemaha adilannya, maka Allah tidak bisa diajak kompromi dengan dosa. Karena dia adil, dia menunjukkan, menyatakan keadilannya dengan menghukum yang berdosa. Nah, tadi kita membaca dalam Kejadian 6, ya, Allah merencanakan untuk memusnahkan semua manusia berdosa dengan air bah, kecuali Nuh dan keluarganya. Ya, kita bisa lihat nanti ayatnya, kita akan baca dalam Kejadian 7 ayat 1 dan 4, 1 Petrus 3 ayat 20. Dan Nuh dan keluarganya ini dikhususkan oleh Tuhan. Untuk apa, saudaraku? Untuk meneruskan berkat ilahi yang pernah dijanjikan Allah kepada Adam melalui misi yang sudah kita pelajari minggu yang lalu, proto-evangelium dalam Kejadian 3:15. Mari kita amati sejenak apa yang saya sampaikan tadi. Kejadian pasal 7 ayat 1 lalu ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang sejaman ini. Ayat 4, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi. 40 hari, 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Di sini kita melihat keadilan Allah. Kenapa keadilan Allah dinyatakan? Karena dia Allah yang maha kudus. Dia tidak bisa kompromi dengan dosa. Untuk itu Allah punya rencana kepada Nuh untuk membuat bahtera. Ini sesuatu yang gak gampang dalam kondisi waktu itu dengan ukuran standar segala hal yang dituntut oleh Tuhan. Dan binatang-binatang dengan berpasangan. Ketika membuat pun, Nuh hanya didukung oleh istri, 3 anak, 3 menantu. Itu sebuah pergumulan berat. Dan sehingga pada waktunya ketika perahu selesai dan waktunya Allah untuk menghukum, ya Tuhan berkata kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu. Bukan hanya Nuh, dikatakan engkau dan seisi rumahmu. Alasannya apa? Karena Nuh dilihat benar di hadapan Tuhan di antara orang yang bobrok rusak di zaman itu. Dan dikatakan 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan. Ini sesuatu yang gak gampang ya di daerah Timur Tengah.
kering kerontang, dikatakan akan ada hujan, ada banjir ya. Hujan selama 40 hari 40 malam. Kalau tidak karena iman. Nuh mempraktekkan, menerapkan iman. Nah, coba kita lihat dalam 1 Petrus 3 ayat 20. Dikatakan yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi kita bisa bayangkan ya, semua manusia mati, kecuali Nuh, istri, ketiga anak, dan ketiga menantunya selamat. Nah, kita melihat, coba kita flashback kembali kepada Kejadian 3:15. Apa yang dijanjikan Allah ya kepada Adam dan Hawa. Dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dari ayat kita melihat bagaimana Allah ya punya rencana juga untuk penyelamatan. Nah, perjanjian Allah kepada Nuh itu berperan penting dalam pemulihan berkat yang dibentangkan antara berkat Allah yang pertama kepada Adam. Di mana ya ketika Adam diciptakan pria dan wanita ya untuk bisa menghasilkan keturunan dan untuk mengelola bumi ini. Dan kita lihat tadi jadi dibentangkan antara berkat Allah yang pertama kepada Adam dan janji Allah untuk memberkati semua bangsa di bumi melalui Abraham. Ini perjanjian Abraham, Kejadian 12 ayat 1-3. Ya, Jumat mendatang kita akan bahas tentang perjanjian Abraham. Ada baiknya saya membaca Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, yaitu kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari ayat ini kita bisa melihat Allah punya rencana buat manusia. Ya tidak sekedar manusia diciptakan, setelah diciptakan diberkati dan berbuah, menghasilkan anak. Dan tujuan untuk mengelola, menguasai. Di sini juga bicara tentang bagaimana alam itu harus dikelola. Nah, lalu kita lihat tadi saya katakan perjanjian Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini janji Allah untuk memberkati semua bangsa di bumi melalui Abraham. Abraham dipanggil oleh Tuhan dengan cara apa? Meninggalkan keluarganya. Dipisahkan dari keluarganya. Sehingga ini rencana Allah, sehingga disiapkan umat yang betul-betul umat pilihan Allah. Nah, saudaraku, jadi sesudah air bah, Allah bersekutu dengan Nuh. Dan Allah berjanji secara unilateral. Nah, unilateral itu artinya perjanjian yang bersifat sepihak kepada Nuh. Jadi Allah berjanji kepada Nuh secara sepihak. Jadi bukan bilateral ya, bukan bilateral. Jadi dua belah pihak. Ini hanya sepihak dari pihak Allah. Nah, isi perjanjian adalah Allah akan memelihara bumi dan tidak lagi menghukum planet tersebut yaitu bumi dengan air bah. Artinya Tuhan menjamin adanya pemeliharaan dan pemulihan berkat dan memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk menentang kejahatan dan kelaliman, bahkan dengan hukuman mati. Jadi kita melihat Allah memerintahkan agar manusia atau masyarakat mengembangkan kebenaran dan menghukum kejahatan. Jadi intinya di sini adalah apa? Allah akan memelihara bumi dan manusia akan memelihara kebenaran di muka bumi ini. Jadi ada respon tanggung jawab dari manusia, dari aspek Allah menjelaskan tentang pemeliharaannya, providensianya.
Namun dari aspek manusia juga harus hidup dalam kebenaran. Jadi mengiyakan pemerintah dunia untuk memerintah masyarakat. Bahkan sampai pula menjatuhkan hukuman mati. Nah ini perjanjian seminal. Ya. Perjanjian seminal itu ada dua, yaitu Adam dan Nuh. Nah janji tersebut diteguhkan melalui sebuah bukti. Bukti yang bersifat alami. Menarik ya. Jadi setelah Allah berjanji dan Allah membuktikan janji itu. Dengan apa? Menampakkan busur Allah di langit. Itulah pelangi. Kejadian 9 ayat 11 sampai 15. Nah, jadi kepada Israel ditegaskan bahwa penghukuman akan terjadi lagi di akhir zaman. Tapi tidak dengan air bah. Tapi justru dengan penghancuran bumi dengan api. Sakaria 14 ayat 1 sampai 3. Wahyu 19 ayat 15. Menjelang berdirinya KST, yaitu kerajaan 1000 tahun damai yang sempurna. Nah, kita lihat coba ayat ini hanya dua dari Wahyu. Saya ingin bacakan Wahyu 19 ayat 15, Wahyu 20 ayat 6. Pertama kita lihat Wahyu 19 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Di sini menjelaskan bagaimana Allah dengan kemarahannya, Allah yang Maha Suci. Ya memang kita tahu Allah itu Maha Kasih. Ya, memberikan kesempatan untuk pertobatan, tapi ada batasnya. Sehingga Allah menyatakan keadilannya, menyatakan murkanya, hukumannya. Itu akan terjadi nanti. Kita lihat Wahyu 20 ayat 6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ini janji Allah. Jadi kita bersyukur yang mengalami kebangkitan pertama. Kalau kebangkitan kedua langsung pengadilan tata putih. Yaitu hukuman kekal neraka. Kita yang mati dalam Tuhan sekarang ini akan dibangkitkan. Itu kebangkitan pertama. Lalu kita bersama dengan Tuhan. Atau kita kalau saat ini Tuhan datang, kita diangkat dulu. Itulah privilege, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan nanti pada waktunya kita bersama dengan Tuhan. Baik yang sudah mati, yang dibangkitkan. Bersama yang diangkat, kita akan turun ke bumi. Memerintah bersama dengan Tuhan selama 1000 tahun. Namun di sisi lain, dalam perjanjian Nuh, Allah menuntut manusia untuk memelihara kebenaran dan kekudusan Allah di muka bumi. Jadi kita harus hidup dalam kebenaran dan di dalam kekudusan Allah. Itu diterangkan dalam Kejadian 9 ayat 4 sampai 7. Coba kita lihat ayat ini. Kejadian 9 ayat 4 sampai 7. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya. Janganlah kamu makan. Mulai dilarang untuk makan darah. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Kita tidak boleh melakukan pembalasan membunuh. Ayat 7. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak. Sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Sesuai dengan Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati dan memberikan perintah untuk bertambah banyak, berkembang. Nah, dari ayat yang kita baca tadi, Kejadian pasal 9 ayat 4 sampai 7, Allah menuntut manusia untuk memelihara kebenaran dan kekudusan Allah di muka bumi. Jadi kita melihat di sini, saudaraku, perjanjian Nuh yang ditemukan dalam Kejadian ya pasal 9 ayat 8 sampai 17. Itu adalah janji yang Allah adakan dengan Nuh. Saya katakan secara sepihak. Dan keturunannya pasca banjir yang menghancurkan dunia. Mari kita cermati Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia.
sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari batera itu segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu. Bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian aku dan bumi. Apabila kemudian ku datangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya. Sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirman Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Inilah perjanjian Allah kepada Nuh. Tidak akan ada lagi banjir bah untuk memusnahkan. Kalau toh ada banjir tentu lokal saja. Tidak akan ada terjadi banjir seperti zaman Nuh. Seluruh bumi dimusnahkan dengan air bah. Nah, perhatikan perjanjian Nuh ditandai dengan busur. Yaitu kalau saya gambarkan pelangi sebagai tanda. Jadi kita melihat sini perjanjian Nuh memiliki beberapa fitur khusus. Pertama, perjanjian ini tidak berkondisi. Jadi yang penting mereka harus benar dan kudus. Dan perjanjian ini ditetapkan kepada Nuh dan semua keturunannya. Dikatakan tadi, serta segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu dan bumi secara umum. Itu diungkapkan tadi dalam ayat 8-10. Dan perjanjian ini dimeteraikan dengan sebuah tanda, yaitu pelangi. Luar biasa ya. Nah saudaraku, perjanjian Nuh adalah perjanjian yang tidak berkondisi karena perjanjian itu tidak bergantung kepada pemeliharaan atau karya perbuatan Nuh serta keturunannya. Jadi perjanjian ini berdasarkan kesetiaan Allah saja. Karena Allah itu setia melakukan apa yang Ia firmankan, maka kita dapat yakin bahwa banjir air bah secara global menyeluruh seperti yang terjadi pada zaman Nuh tidak akan terulang lagi. Bahkan sejak apapun ulah manusia, kita lihat air bah hanya tempat tertentu, ya tsunami di Aceh hanya berapa tempat, tidak semua. Jadi baik kejahatan maupun kebenaran manusia tidak akan mempengaruhi perjanjian ini, saudaraku. Artinya tidak ada kondisi yang bakal menyebabkan Allah mengingkari janjinya. Ini bukan berarti Allah tidak akan kembali menghancurkan bumi. Pasti, tentu dengan cara lain. Dari pembacaan 2 Petrus pasal 3 ayat 10, ayat 11, Wahyu 20 ayat 9, Wahyu 21 ayat 1, kita tahu bahwa Allah berjanji bakal menghancurkan bumi dengan api melalui serangkaian malapetaka yang dijuluki dengan istilah hari Tuhan. Itu akan terjadi nanti. Nah, untuk itu mari kita semangat belajar tentang akhir zaman ini. Nah, saudara, jadi setelah banjir air bah, Allah berjanji bahwa Ia tidak akan menyebabkan kehancuran bumi melalui banjir air bah secara global sebagai hukuman atas dosa. Jadi sebagai simbol yang mengingatkan Nuh dan keturunannya akan perjanjiannya, Allah berfirman, maka kutaruh pelangiku di awan. Ya, Kejadian 9, 12-13 yang kita baca tadi. Jadi sama seperti sunat merupakan simbol perjanjian Abraham. Dan pelangi adalah simbol perjanjian Nuh. Nah, apa makna bagi kita? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari perjanjian ini? Jadi pelajaran bagi kita adalah bahwa setiap kali kita menatap pelangi,
kita diingatkan akan kesetiaan Allah serta kasih karunia-Nya yang luar biasa. Kita juga perlu mengingat bahwa Allah kita itu kudus dan benar, yang memiliki kebencian yang suci terhadap dosa. Dan Dia tidak akan membiarkan dosa tidak terhukum selamanya. Dosa tetap dihukum. Selain itu, seperti Allah menyediakan jalan keselamatan bagi Nuh dan keluarganya melalui Bahtera, Ia juga menyediakan sarana keselamatan kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah berjanji lewat keturunan Adam dan Hawa. Jadi ada sarana keselamatan. Nuh dan keluarganya diselamatkan dari murka Allah yang datang dalam banjir melalui Bahtera yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Nuh. Sama halnya dengan mereka yang berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, diselamatkan dari murka Allah yang akan datang. Ini janji Allah yang luar biasa bagi kita yang beriman kepada Tuhan Yesus. Mari kita lihat 1 Tesalonika 1 ayat 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi setiap kita yang beriman, yang percaya bahwa Dia Tuhan, juru selamat pribadi kita. Karena apa? Dia akan menyelamatkan kita dari murka. Jadi murka Allah tidak berlaku untuk kita yang percaya kepada Dia. Ayat terakhir, 2 Petrus 3 ayat 5-7. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air, dan oleh air, dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga, perhatikan ini, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api, dan disimpan untuk hari penghakiman, dan kebinasaan orang-orang fasik nanti akan dibakar. Itu namanya kiamat. Nah saudaraku, dari ayat-ayat ini, mereka menyatakan bahwa Allah tidak berkarya lagi dalam sejarah, sehingga dunia tidak perlu berharap lagi pada campur tangan ilahi. Itu dalam 2 Petrus 3 ayat 4. Mereka lupa atau sengaja mengabaikan fakta bahwa Allah masih bekerja dalam sejarah. Dalam 2 Petrus 3 ayat 5-6 tadi. Maka Petrus melawan pandangan para pengejek itu dengan firman Tuhan. Allah jelas berkarya dalam penciptaan. Kita sudah lihat dalam Kejadian pasal 1 misalnya. Jadi peristiwa air bah pada zaman Nuh membuktikan bahwa Allah tidak lalai untuk campur tangan dalam sejarah. Bahkan campur tangan Allah dalam sejarah akan berlanjut sampai hari penghakiman yang merupakan hari kebinasaan bagi orang fasik. Kita lihat tadi dalam 2 Petrus 3 ayat 7. Mereka yang sinis terhadap hari penghakiman justru akan mengalami penghakiman Allah yang mengerikan. Untuk itu, marilah kita gunakan kesempatan. Sementara pintu Bahtera masih terbuka, masuklah pintu Bahtera. Artinya percayalah kepada Tuhan. Jangan tunda-tunda. Waktunya nanti yang tidak kita ketahui, harinya Tuhan. Kapan? Bagi kita tidak perlu tahu kapan. Yang penting hari ini adalah kesempatan untuk kita menghadirkan Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita. Jadi sekarang saudaraku, kita hidup di dua zaman. Pertama, zaman penggenapan janji Allah akan kedatangan Tuhan Yesus sebagai Mesias yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan itu sudah terjadi. 2000 tahun lebih yang lalu dia mati di salib untuk menyelamatkan kita yang percaya. Yang kedua, zaman penantian akan penggenapan janji Allah tentang kedatangannya yang kedua kali. Jadi keempat, kedatangan Kristus kedua kali. Untuk apa? Untuk menghakimi dan meminta pertanggungjawaban kita. Dia akan datang sebagai hakim. Hal yang paling mungkin dilakukan oleh orang-orang percaya beriman kepada Tuhan Yesus pada masa penantian sekarang ini adalah apa? Sabar, tetap berada di jalan aturan Allah. Artinya berpegang teguh kepada janji-janjinya dan ikutilah firman Tuhan. Hari Tuhan pasti dahsyat dan mengerikan bagi orang-orang yang tidak bertobat dan yang berkanjang dalam dosa. Petrus mengingatkan bahwa penghakiman Allah akan menghanguskan semua kenajisan dan dosa. Hal itu berarti orang percaya tidak boleh hidup sembrono, tidak boleh hidup sembarangan.
Tidak boleh bermain-main dengan dosa. Kita harus senantiasa menjaga hidup kita ini tetap kudus dan tak bercacat. Bila Tuhan Yesus sudah datang kembali, kita akan menikmati persekutuan yang kekal dengan Dia. Oleh karena itu, jangan sampai waktu ini kita sia-siakan. Jangan lengah dan malah berbuat dosa. Jangan lengah karena kita tidak pernah tahu kapan kesudahannya. Ini adalah misteri. Sabar menunggu dan tetap menjaga hidup tetap kudus. Jangan lengah supaya hingga kita sampai akhir usia kita tetap bertahan dengan setia dan memegang pengharapan yang sejati bahwa kelak kita akan bertemu dengan Dia. Dengan demikian tidak sia-sialah waktu yang diberikan oleh Tuhan bagi kita dan dunia ini. Biarlah kita nantikan kedatangannya kembali dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, amin. Sampai di sini dulu, kita akan lanjutkan perjanjian Abraham Jumat mendatang. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang baik kami boleh belajar dari perjanjian Nuh, di mana Allah berjanji bahwa memang banjir bah tidak akan terjadi lagi secara global, tapi kelak akan terjadi penghakiman bagi orang berdosa, di mana dunia akan dihancurkan dengan api. Terjadi kiamat. Karena itu kami rindu dalam penantian kami akan kedatangan-Mu, kami tetap berjaga-jaga dengan hidup benar dan kudus di hadapan-Mu. Berkati setiap kami yang sedang belajar. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan.